data itu masih raw, data itu masih mentah, maka data itu perlu dikelola dengan baik dan profesional, sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi data itu bukan jadi beban, tapi menjadi suatu value yang bermanfaat buat perusahaan. Sebetulnya kita memproduksi atau mendapatkan data, tapi tidak bermanfaat, maka data itu sebetulnya menjadi beban. Jadi kita harus memahami bahwa data manajemen, goalnya adalah bagaimana supaya perusahaan bisa memanfaatkan data atau value dari data itu sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi tersebut. MIK Podcast menuju Indonesia Digital. Kali ini saya akan banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari publik terkait suatu topik tertentu. Ya, apa arti penting data? Ya, ada pendekatannya bisa macam-macam ya. Arti penting itu buat siapa dulu gitu. Kita harus bicara kepada siapa. Yang pertama, kalau penting buat individu, kemudian atau penting buat korporasi. Saya akan bicara terlebih dahulu di aspek korporasi. Yang namanya penting itu akan selalu terkorelasi kepada dampak apa yang kita dapat. Kalau dampaknya kecil, ya tentu kita bilang nggak penting. Kalau dampaknya sedang, ya agak penting. Tapi kalau dampaknya tinggi, maka kita bilang sangat penting. Ya, sangat penting. Tentu juga ada dua sisi juga, yaitu yang dari sisi kemanfaatan atau dari sisi resiko. Ya, jadi makna penting tentu ada dua. Selalu ada dua mata sisi, yaitu seberapa besar manfaat dan seberapa besar resikonya. Nah, itu perspektif penting sebetulnya. Nah, kalau kita menerjemahkan di aspek corporate, ya pentingnya data seperti apa ya? Saya mengambil sisi dampak positif dulu sebelum kita bicara dampak negatif. Dampak positif data buat korporasi tentu adalah menjadi inputan ataupun bahan bakar dalam pengambilan keputusan. Itu yang paling penting, ya paling penting. Dasar pengambilan keputusan. Tentu keputusan ini, kenapa kita perlu mengambil keputusan? Pengambilan keputusan tentu ada suatu hal yang melingkupi di sana. Kalau perusahaan biasanya cuma dua, yaitu antara peluang dan masalah. Ya, keputusan untuk menyelesaikan masalah atau keputusan untuk meraih peluang. Ya, kita perlu berekspansi ke wilayah timur atau barat. Itu namanya peluang, gitu kan. Dari mana kita bisa mengambil preferensi kita mesti ke barat atau kita mesti ke timur? Tentu kita pakai data. Walaupun sebagai manusia tentu punya intuisi, ya nggak apa-apa juga memang, tetapi tentu intuisi plus data akan semakin memperkuat dari keputusan yang kita ambil. Yang kedua adalah penting dari sisi negatif, kalau saya bilang tadi, yaitu namanya masalah. Perusahaan kita atau korporasi kita mengalami masalah, misalkan penurunan penjualan, atau kalau misalkan dalam perspektif pemerintahan, tingkat kepercayaan publik yang terus menurun. Itu kan sebuah masalah. Tentu dari setiap masalah kita berharap ada solusinya. Nah, salah satu mekanisme untuk menemukan suatu solusi tentu banyak juga gitu ya. Ada yang namanya root cause analysis dan sebagainya. Nah, menemukan root cause analysis dengan beberapa parameter tentu membutuhkan yang namanya data. Ya, artinya dari sisi hal tersebut, data menjadi bahan bakar baik untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan atau mengambil langkah strategis yang tepat dalam meraih peluang-peluang tadi. Itu dari sudut pandang korporasi. Jadi, data itu sangat penting dan sebetulnya sudah dari dulu ada, hanya memang zaman dulu itu kita tidak mengelolanya. Ya, ada pastilah dari mulai zaman Nabi Adam pun atau manusia ada itu udah pasti pakai data ya, tetapi kan memang belum terkelola. Kalau di Jawa ada yang namanya ilmu titen. Titen itu adalah niteni gitu dia. Kalau bahasa Jognya kan, kalau mendung biasanya hujan, ya. Kalau begini pasti bisa begini. Nah, itu kan sebuah data, ya, titen gitu ya. Nah, hanya dulu itu kan hanya turun-temurun atau mungkin diingat di otak kita atau di pikiran kita. Namun sekarang sudah terrecord, tercatat, dan bisa digunakan secara masif dan bisa diolah menjadi lebih canggih lagi. Jadi data itu jelas-jelas memiliki aspek yang sangat penting kalau kita melihat dari aspek dampak dan opportunity yang
kita ingin raih, baik sebagai korporasi ataupun sebagai individu. Memiliki kesadaran bahwa data itu penting adalah nomor 0 kalau saya bilang ya. Jadi pertama memang harus punya kesadaran dulu bahwa data itu penting. Ya, sadar data dulu atau istilahnya data mindset dulu itu paling penting nomor 1 ya. Bahwa setiap langkah yang kita lakukan itu sebetulnya memproduksi data. Nah, kalau kita sudah punya awareness ya minimal mengenal dulu ya. Awareness kan level yang paling low dari suatu pengetahuan, yaitu mengenal gitu ya. Baru yang kedua adalah tahapannya adalah kita memahami ya, memahami. So what kalau kita sudah tahu itu penting, terus apa yang mesti kita lakukan? Nah, tentu pentingnya tadi kan jelas bisa memberikan kita meraih peluang yang lebih baik atau kita menyelesaikan masalah lebih cepat. Dua itu saja sih makna pentingnya. Nah, maka pemahaman yang berikutnya, oh berarti data itu harus kita kelola. Nggak cuman lewat saja, tidak cuman sepintas lalu saja, tapi benar-benar kita kelola secara sistemik. Itu adalah langkah berikutnya yang mesti dilakukan oleh korporasi. Secara individu pun bisa ya sebetulnya ya, tapi itu kan tentu secara individu akan menjadi hal yang ranahnya lebih pribadi gitu ya. Tapi secara korporasi, maka langkah berikutnya setelah mengetahui penting adalah kelolalah data secara sistemik atau secara termanage ya. Maka kita akan membutuhkan yang namanya data management ya. Data management. Nah, data management ini merupakan tahapan berikutnya setelah seseorang memiliki awareness terhadap data. Oke, awareness sudah dapat. Kemudian yang kedua adalah kesadaran berikutnya ataupun pemahaman berikutnya adalah ternyata organisasi kita perlu mengelola data secara profesional. Maka kita memiliki acuan referensi yang namanya data management. Nah, kita perlu memahami dari awal bahwa kenapa data management ya. Kalau ada kata-kata manajemen itu kan akan selalu mengindikasikan terhadap output yang kita mau dapat atau terpastikannya sesuatu yang kita mau dapat. Apa sih goal dari data management? Data manajemen sebetulnya kan bukan cuma data itu tersimpan dengan baik, aman, dan sebagainya. Ya itu memang iya sebagai outputnya. Tapi tentu kan secara outcome-nya adalah data manajemen itu mampu memproduksi informasi ataupun knowledge yang nantinya bisa disantap. Ibarat kata pasti kalau kita mengelola sebuah bahan-bahan yang mentah gitu, harapannya kan bahan itu akan diolah dan akhirnya menjadi sesuatu yang siap untuk disantap. Jadi kita harus memahami bahwa data manajemen goalnya adalah bagaimana supaya perusahaan bisa memanfaatkan data atau value dari data itu sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi tersebut. Gitu ya. Nah, tentu data itu kita bisa perspektifkan sebagai hal yang mentah. Ya, namanya hal mentah kan perlu diolah dulu. Ya, perlu diolah, kemudian dianalisis, ya, baru mendapatkan sebuah informasi yang bisa dijadikan strategi untuk pengambilan tindakan. Dan memang di data manajemen, ya, kita bisa mengambil referensi misalkan dari DMBOK, itu juga bisa saja. Di situ ada beberapa domain yang mesti harus dipakai ya. Ada mulai dari penyimpanan datanya, data governance-nya, data security-nya, metadatanya, data warehouse-nya, data integrasinya. Itu menjadi porsi-porsi yang menjadi komponen dalam pengelolaan data. Tetapi yang pasti kita harus memahami goal-nya. Jangan sampai kita ribut ngurusin tentang hal itu semua, tapi ternyata goalnya nggak ada, yaitu bagaimana mengelola data menjadi informasi yang menjadi santapan dari stakeholder yang kita ingin ambil benefit atau pentingnya tadi yang sudah saya ceritakan di depan. Ya, itu beberapa pertanyaan yang banyak masuk sebetulnya, walaupun bisa jadi pertanyaan itu sudah terjawab oleh orang-orang yang lebih expert dan sebagainya. Tetapi kebanyakan dari kita atau di organisasi itu awareness data belum didapatkan. Nah, semoga tadi bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari publik kebanyakan. Nah, saya hanya bisa sampaikan bahwa data itu masih raw, data itu masih mentah, maka data itu perlu dikelola dengan baik dan profesional, sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya.
Jadi data itu bukan jadi beban, tapi menjadi suatu value yang bermanfaat buat perusahaan. Kalau data itu sebetulnya kita memproduksi atau mendapatkan data, tapi tidak bermanfaat, maka data itu sebetulnya menjadi beban buat perusahaan itu. Tapi kalau mampu dikelola, maka data itu akan menjadi manfaat ataupun nilai yang lebih tinggi. Nah, ini cukup menarik untuk kita jadikan bahan diskusi. Pada saat sampai hari ini, sudah seberapa jauh Bapak Ibu di perusahaan Bapak Ibu atau di organisasi Bapak Ibu dalam mengelola data seperti yang saya sampaikan. Sampaikan di kolom komentar, saya akan replay untuk kita bisa menjadi bahan diskusi dan mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Terima kasih. MIK Podcast, menuju Indonesia Digital.